Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk pertemuan ketiga hukum lingkungan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Oke, setelah sebelumnya kita membahas secara umum apa yang dimaksud dengan hukum, kemudian apa saja jenis-jenis hukum lingkungan, bagaimana sejarah perkembangan hukum lingkungan, dimulai dari bagaimana perkembangan secara global sampai dengan bagaimana di Indonesia pengembangannya, yang kita tutup dengan kaitan antara peraturan perundangan dengan kebijakan atau pembangunan. Jadi kita berbicara mengenai GPHN di tahun-tahun awal, kemudian diganti sekarang ada RPJM, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, dan itu dituangkan dalam suatu peraturan perundangan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai hak dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup, di mana nantinya kita akan membahas apa saja yang menjadi hak, kewajiban, dan larangan-larangan yang terkait dengan pengelolaan atau terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi apa saja, kemudian apa saja yang menjadi peran serta masyarakat. Jadi ketika kita bicara hukum, masyarakat akan memiliki peranan-peranan tertentu yang nantinya diharapkan juga bisa mendukung jalannya peraturan perundangan tadi. Kemudian hak pelindungan, larangan. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah hukum yang nantinya bisa dijalankan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat itu sendiri. Oke, kita coba mulai. Jadi yang pertama perlu dibahas adalah apa yang dimaksud dengan perlindungan dan membahas mengenai lingkungan hidup. Apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Ada yang mau memberikan pendapatnya enggak? Apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Menurut pendapat kalian apa? Lingkungan hidup itu apa? Atau enggak? Pendapat Hilman, silakan. berkaitan dengan lingkungan hidup itu bagaimana keadaan atau situasi tempat kita berada itu mengenai lingkungan hidup. Sederhana itu, Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Ada? Subhan, Pak. Oke, silakan, Stefan. Lingkungan yaitu di sekitar adalah lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, Pak. Oke. Kesatuan ruang yang seperti apa? Sebenarnya kalau googling bisa kesatuan ruang ya. Semua makhluk hidup, Pak. Oke, kalau definisinya secara bakunya, ruang di mana ada benda, ada daya, hidup itu termasuk kita di dalamnya, manusia, yang mana perilaku pengaruh terhadap alam di ruangan itu sendiri, di mana nanti kelangsungan dari ruang tersebut akan dipengaruhi oleh bagaimana perilaku makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Hilman, Gamsu, dan Subhan. Kemudian apa yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sendiri? Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nanti bisa kita definisikan sebagai sebuah upaya yang sistematis dan terpadu. Jadi upaya yang sistematis dan terpadu, di mana upaya tersebut dilakukan untuk pelestarian, untuk pencegahan
Jadi pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup, pencegahan pencemaran dan kerusakan, di mana upaya-upayanya terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi sekali lagi, pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebuah upaya sistematik dan terpadu untuk pelestarian dan pencegahan fungsi lingkungan hidup, pencegahan pencemaran dan kerusakan, di mana upaya-upayanya berupa perencanaan sampai dengan penegakan hukum. Yang nantinya fungsi dari hukum lingkungan sendiri nantinya kita melihatnya dari sisi pengawasan dan pengendalian dan perencanaan. Jadi nanti akan secara lebih detail lagi. Clearkan terlebih dahulu pelindungan dan pengelolaan perencanaan sampai dengan penegakan hukum untuk pelestarian dan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan itu. Oke, kemudian kita masuk ke hak dulu, hak perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kita mulai dari Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kalian perhatikan lebih sama lagi, ada beberapa pasal di undang-undang kita yang memang sudah memasukkan mengenai pembahasan mengenai lingkungan hidup. Jadi yang pertama ada pasal 28H ayat 1 di mana ada hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di mana ini bisa mengindikasikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu konstitusi hijau atau Green Constitution, di mana norma lingkungan hidup sudah dimasukkan ke dalam konstitusinya sebagai materi muatan hukum tertinggi. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia itu sebenarnya sudah memasukkan norma-norma lingkungan hidup. Salah satunya di 28H ini terkait dengan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi ini hak kita sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk adanya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pada pasal 33 ayat 4 juga sudah dituliskan bahwa perekonomian nasional itu harus berdasarkan atas beberapa hal yang salah satunya adalah wawasan lingkungan. Kemudian selanjutnya pada Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 kalau saya tidak salah, ada beberapa hak yang diatur terkait dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama adalah hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, di mana hak di sini adalah sebagai suatu hak asasi manusia. Kemudian hak atas pendidikan lingkungan hidup, hak atas informasi dan partisipasi, kemudian hak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana kegiatan atau usaha yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Yang selanjutnya, hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang tentunya harus juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian ada hak pengaduan akibat adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, pejuang hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata. Jadi di sini mencantumkan apa saja hak-hak yang diterima setiap orang yang berada di wilayah negara Republik Indonesia untuk mendapatkan hak-haknya. Di salah satunya yang terakhir di sini, kalau pejuang hak tadi
hak yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sebenarnya mendapatkan kekebalan hukum bahwa mereka atau dia tidak bisa dituntut balik baik secara pidana ataupun secara perdata. Meskipun pada beberapa kasus kita masih menemukan adanya pejuang-pejuang hak ini yang dipidanakan atau mendapatkan ajuan perdata. Jadi baik oleh perusahaan yang terkena, yang digugat misalnya, atau yang lain sebagainya. Nah, ini pada pembahasan yang lebih panjang lagi sih sebenarnya kenapa bisa seperti itu. Tapi yang jelas dari peraturan atau undang-undang PPLH itu sudah mengatur sebenarnya terkait hak kewajiban terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian kita masuk ke kewajiban. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya dulu atau memberikan tanggapan? Saya persilakan. Tidak, mungkin bisa kita lanjut saja. Apakah ada? Oke, kalau begitu kita lanjut. Mengenai kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi memelihara dan mengendalikan itu menjadi kewajiban setiap orang. Kemudian khusus untuk pelaku usaha ataupun kegiatan, maka beberapa kewajibannya yang pertama adalah memberikan keterbukaan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan taat baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan. Yang berikutnya, larangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, perbuatan yang berakibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi apa saja perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran atau kerusakan itu menjadi satu hal yang dilarang. Kemudian memasukkan B3, limbah B3 ke dalam wilayah NKRI. Kemudian membuang B3, limbah B3 ke wilayah NKRI ataupun melepaskan produk rekayasa genetika. Jadi biasanya di dalam peraturan perundangan ini biasanya akan dimunculkan apa konsekuensinya, apa bentuk pertanggungjawabannya ketika misalnya larangan ini dilakukan. Itu yang nantinya akan terkait dengan apa konsekuensinya, apakah bisa dipidanakan, apakah masuk ke perkara perdata, apakah masuk terkait dengan administrasi, maka itu biasanya akan disampaikan, akan dijabarkan melalui suatu peraturan perundangan. Kemudian larangan dan perlindungan pengelolaan lahan lanjutannya adalah yang pertama, yang selanjutnya adalah pembukaan lahan dengan membakar. Jadi harusnya tidak boleh melakukan pembukaan lahan. Kemudian penyusunan AMDAL yang tidak diikuti dengan adanya kompetensi. Jadi penyusun AMDAL diharuskan memiliki kompetensi penyusun AMDAL. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi, baik itu informasi yang palsu, informasi yang menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Sampai sini dulu, ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Masih bergabungkah kalian di sini? Halo? Masih, Pak. Masih. Sampai minta aja. Kita lanjutkan lagi ke peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Lothar Gandlin, peran serta masyarakat dapat berupa memberikan informasi kepada pemerintah, kemudian meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, membantu perlindungan hukum. Dan satu lagi, mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Kemudian contoh konkret dari peran serta masyarakat, tadi beberapa contohnya khususnya di negara kita ya. Yang pertama, adanya keterlibatan pada penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, adanya juga keterlibatan pada prosedur dan perencanaan perizinan. Meskipun sekarang menggunakan perizinan usaha, masih ada juga keterlibatan atau peran serta masyarakat di dalamnya terkait dengan perizinan tersebut. Kemudian pembuatan peraturan. Jadi memang masih diperlukan adanya peran serta masyarakat di dalamnya. Kemudian ada beberapa aktivitas terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, yang mana di dalamnya ada keterlibatan masyarakat atau ada di dalamnya peluang masyarakat untuk dapat terlibat. Jadi yang pertama ini dari Undang-Undang PPLH di pasal 25 butir C, di mana pada dokumen AMDAL wajib dimuat adanya saran masukan serta tanggapan masyarakat terkait rencana usahanya. Jadi ini sebagai contoh adanya sinkronisasi kaidah hukum dalam Undang-Undang PPLH. Kemudian di pasal berikutnya, pasal 26 ayat 1, dinyatakan bahwa dokumen AMDAL disusun pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Yang berikutnya lagi, pasal 26 ayat 3, di sana pelibatan masyarakat harus berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap. Kemudian di ayat 4-nya, masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL tersebut. Jadi ini bentuk-bentuk berbagai macam aktivitas yang membuka peluang adanya keterlibatan masyarakat. Jadi ini baru salah satu contoh saja ya, dan ini baru dari Undang-Undang PPLH, dan sebenarnya kita bisa bahas lagi, bisa kaji lagi dari PP yang terbaru ya, PP turunan terkait dengan Cipta Kerja, terkait juga dengan Undang-Undang 32 ini, yang secara lebih lengkap lagi membahas bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada pembahasan mengenai AMDAL juga, pembahasan mengenai pencemaran air, ada pencemaran di laut, dan lain sebagainya juga itu sudah menjabarkan secara lengkap juga. Dan itu nanti bisa kita kaji lebih lanjut lagi sebenarnya. Selanjutnya, sebagai bentuk peran serta masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, yang pertama itu gugatan, di mana gugatan ini diharuskan untuk kepentingan masyarakat. Jadi gugatan ini memang keluar karena adanya masyarakat yang diutamakan di dalamnya. Sehingga nantinya gugatan ini bisa diberikan oleh perwakilan kelompok, di mana perwakilan kelompok ini menggugat bukan atas kepentingan individunya, tapi atas dasar kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat misalnya di suatu pemukiman di pinggir sungai misalnya, dan ternyata di bagian hulunya itu ada kegiatan industri yang membuang sesuatu limbah cair ke sungai, sehingga menyebabkan adanya kerugian, misalnya pemukiman tadi itu memiliki keramba-keramba apung misalnya di tepian sungainya.
sehingga ada kerugian yang diterima oleh masyarakat tadi misalnya. Maka kepentingan dari gugatan tadi harus merupakan kepentingan masyarakat nantinya, sehingga nanti bisa diajukan suatu gugatan. Selain dari perwakilan kelompok, bisa juga dari organisasi lingkungan hidup, di mana terbatas untuk tingkatan tertentu yang nantinya tidak ada ganti rugi, kecuali nanti adanya biaya ataupun pengeluaran real. Yang nanti terkait dengan gugatan ini akan kita bahas lebih lengkap ya pada pertemuan berikutnya. Jadi terkait dengan kalau gugatan tadi kan ada hubungannya dengan tata usaha negara. Di pengadilan tata usaha negara terkait dengan gugatan tadi. Ketika gugatan, maka nanti kita akan bicara mengenai perdata. Jadi berbeda dengan tindak pidana ya. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lengkapnya pada pertemuan berikutnya. Jadi kurang lebih ini bentuk-bentuk langkah hukum yang dapat dilakukan sebagai bentuk peran serta masyarakat. Jadi di mana ketika masyarakat menerima dampak pencemaran ataupun kerusakan, maka ada beberapa langkah hukum yang salah satunya adalah melakukan gugatan yang dilakukan oleh perwakilan kelompok atau mungkin bisa melalui suatu organisasi lingkungan hidup, di mana nantinya ditetapkan melalui pengadilan tata usaha negara. Dan yang berikutnya, pada pasal 70 yang jelas menyatakan lebih lengkap lagi, lebih normatif lagi mengenai bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, bentuk-bentuk lain terkait dengan peran serta masyarakat sebagai pembahasan terakhir kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pengawasan sosial. Jadi secara sosial masyarakat memiliki peranan sebagai pengawas. Jadi mungkin sederhananya kita di Kota Padang ada Semen Padang, kita menjadi salah satu bentuk pengawas juga terkait dengan bagaimana pencemaran udaranya, apakah sudah sesuai, apakah adanya suatu masalah. Dari sini salah satu bentuk peran masyarakat adalah di sana. Kemudian pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan, dan penyampaian informasi dan atau laporan. Dan di Indonesia sendiri terkait dengan lingkungan hidup, kita ada Gakum terkait dengan pelaporan. Jadi misalnya mungkin yang paling sering itu di daerah-daerah ya, yang masih ada terutama daerah-daerah konservasi atau daerah-daerah yang dilindungi lainnya, di mana kita sebenarnya bisa membuat laporan yang ditujukan kepada Gakum KLHK. Jadi Gakum yang nantinya akan melakukan tindak lanjut terkait dengan pertanggungjawaban hukum lingkungan. Jadi apakah yang terkait dengan adanya pencemaran, apakah terkait dengan adanya kerusakan, atau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan adanya pencemaran dan kerusakan. Jadi salah satu bentuk penyampaian informasi adalah kita dengan membuat laporan yang ditujukan kepada Gakum KLHK. Jadi biasanya dia terpusat dan di beberapa kabupaten kota biasanya yang sudah ada juga, tergantung bagaimana struktur organisasi masing-masing dinas DLH-nya ya. Karena sebagian DLH kadang di provinsi ada, kadang sampai kabupaten kota juga sudah ada pembagian satu divisi atau satu bagian yang membahas dengan khusus terkait dengan pertanggungjawaban hukum lingkungan. Jadi bagaimana peraturan perundangan, bagaimana hukum-hukum administrasi, pidana dan perdata yang diatur melalui peraturan perundangan, kemudian bagaimana penanganannya. Jadi contoh sederhananya terkait dengan hukum administrasi misalnya. Untuk memulai suatu usaha atau kegiatan pasti akan dibutuhkan dokumen-dokumen. Ketika dokumen-dokumen tadi tidak dipenuhi, maka akan ada sanksi administrasi.
Itu yang dikatakan sebagai sanksi administrasi, sederhananya gitu ya. Ketika tidak dipenuhi, maka itu perlu ditindak. Sanksinya apa atau tindak lanjutnya apa, itu biasanya akan dicatat atau tercantum pada peraturan perundangan terkaitnya. Kemudian yang pidana pun sama juga. Pidana itu biasanya dalam bentuk suatu kegiatan. Jadi biasanya di peraturan perundangan akan mengatur bahwa sebagai pelaku usaha harus melakukan ABCD misalnya. Ketika tidak dilakukan, maka nanti akan ada sanksi pidananya. Pidananya apa? Apakah biasanya dalam bentuk kurungan penjara ataupun denda. Jadi sederhananya pidana itu kita bicara ketika adanya kegiatan yang dilarang. Jadi dari peraturan perundangan itu dilarang untuk dilakukan, tapi dilakukan oleh si pelakunya, maka dia bisa dikenakan pidana. Kemudian berbeda dengan perdata. Jadi perdata itu ini yang sederhananya adalah ketika adanya gugatan, biasanya masih akan masuknya ke perdata nantinya. Biasanya itu berupa konflik kepentingan sederhananya. Jadi misalnya dari satu perusahaan tambang, kemudian dia menyebabkan pencemaran kerusakan yang diterima oleh kelompok A, maka kelompok A di sini bisa melakukan gugatan selama memang ada hal-hal pada satu peraturan perundangan yang diatur memang perdatanya itu dikenakan ke si perusahaan tadi. Jadi sederhananya yang membedakan antara administrasi, pidana, dan perdata seperti itu nantinya. Oke, sampai sini ini sudah pembahasan terakhir. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan? Saya persilahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini Pak, mengenai undang-undang terbaru sekarang, yang nggak salah itu rancangan undang-undang cipta kerja ya, mengenai AMDAL itu Pak. Jadi kalau nggak salah saya dengar itu untuk mengenai AMDAL itu akan dipermudah untuk perusahaan-perusahaan yang istilahnya yang mengeluarkan limbah atau gimana itu kan. Jadi Pak benar itu Pak, mengenai pengelolaan AMDAL ini dipermudah oleh negara atau gimana itu Pak? Soalnya dalam rancangan undang-undang ada saya kedengaran kayak gitu Pak. Ya terima kasih. Oke. Kalau cipta kerja sendiri sudah disahkan ya, sudah disahkan. Terkait dengan AMDAL juga memang ada beberapa perubahan sebenarnya, ada beberapa perubahan yang dikeluarkan. Jadi memang kalau bisa saya persingkat memang dipermudah ya. Ada beberapa hal yang jadi dipermudah yang memang arahannya saya rasa memang untuk mempermudah proses perizinan ya. Ada beberapa perizinan yang lebih diperpendek dan tempat ada isu peran serta masyarakat dihilangkan, tapi mungkin bisa dibilang masih ada ya, cuman peluang untuk adanya gugatan itu semakin kecil. Jadi kelompok yang bisa menggugat itu benar-benar semakin dikecilkan lagi dia. Itu mungkin ya kalau dari yang saya pahami, tapi yang jelas masih ada, dan yang menjadi kelemahan sekarang adalah masih belum adanya turunan dari peraturan ya. Jadi misalnya di UU Cipta Kerja itu ada beberapa ketentuan yang dihilangkan atau diganti sampai dengan adanya peraturan perundangan yang baru. Sedangkan sampai dengan saat ini ada beberapa pengaturan tadi yang secara administrasi tadi belum bisa dilakukan karena peraturan perundangan turunannya itu yang belum keluar. Jadi beberapa yang sudah keluar kayak PP 21 2001 kalau tidak salah itu sudah cukup lengkap untuk membahas. Salah satunya terkait dengan AMDAL yang di sini juga sudah dibahas cukup lengkap sebenarnya. Yang dirubah itu AMDAL, B3 juga masuk di PP baru, jadinya saya tidak menggunakan yang 101 lagi, menggunakan PP 21. Kurang lebih sih seperti itu, tapi nanti kalau untuk kajian lebih lengkapnya sebenarnya sudah cukup banyak yang membahas, dan ya karena dari saya sendiri saya belum punya kapasitas untuk membahas terkait itu ya, tapi nanti akan saya coba berikan beberapa pembahasan kajian itu yang cukup komprehensif lah, mungkin bisa dijadikan wawasan tambahan untuk
untuk kita semua nantinya. Itu mungkin ya yang bisa saya jawab. Semoga cukup. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, ada sekitar 5 menit. Oke, kalau tidak ada terkait dengan materi kita pada pertemuan berikutnya, ada satu tugas kelompok. Pembagian kelompok sudah saya berikan di grup ya. Kenapa saya bagi 6? Karena nanti saya mau minta masing-masing kalian untuk masing-masing kelompoknya ya, mengkaji mengenai hukum administrasi, pidana, dan perdata terkait permasalahan lingkungan pada bidang tertentu. Jadi nanti akan ada 6 bidang tertentu yang terkait dengan permasalahan lingkungan. Yang pertama harus kalian kaji adalah kalian identifikasi dulu apa peraturan perundangannya yang terkait dengan permasalahan lingkungan tersebut. Jadi silakan dicari apa saja peraturan perundangan yang terkait dengan permasalahan lingkungan itu. Jadi misalnya apakah terkait dengan sampah, terkait dengan B3, terkait dengan pencemaran air laut. Jadi apapun nanti tergantung dengan pembagiannya per kelompok. Setelah dicari apa peraturan perundangannya, kemudian kalian coba analisis apa saja hukum administrasi, pidana, dan perdata pada peraturan perundangan tersebut. Jadi coba dilihat, coba dipelajari, dikaji apa saja hukum administrasi, apakah ada ketentuan administrasi yang mengatur tentang sesuatu terkait dengan pencemaran air, terkait dengan sampah, atau yang lain sebagainya. Kemudian, dari 2 lingkup kajian tadi, coba disusun materi presentasinya. Ini saya bebaskan saja ke kalian mana yang lebih nyaman dalam pembuatan materinya. Kemudian nanti kalian simpan dalam PDF. Setelah simpan dalam PDF, baru nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Seperti biasa, nanti Google Classroom-nya tidak hanya perwakilan kelompok yang menguploadnya pada penugasan, tapi seluruh anggotanya ketika memang sudah selesai, silakan dikumpulkan. Jadi saya harapkan semuanya sudah bisa mengumpulkan pada pertemuan 4 dari semua kelompok. Saya harapkan sudah bisa mengumpulkan. Selambat-lambatnya adalah pada pertemuan ke-5 untuk pengumpulannya. Jadi nantinya mulai dari pertemuan ke-4 kita sudah membahas mengenai hukum administrasi, kemudian pertemuan ke-5 kita bahas mengenai hukum pidana, dan terakhir adalah mengenai perdata. Jadi nanti akan saya rolling untuk perwakilan kelompok untuk presentasi, misalnya di pertemuan 4 itu hukum administrasi kita bahas mengenai hukum administrasi saja. Jadi misalnya dari kelompok 1 misalnya dia soal sampah misalnya, maka kelompok 1 nanti akan sedikit menjabarkan apa peraturan perundangannya, apa sih bentuk hukum administrasi yang tergantung pada peraturan perundangan tersebut. Apakah ada, apakah tidak ada, kalau ada apa saja yang saya jabarkan, nanti coba kita bahas secara bersama. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Saya persilakan. Pak, izinnya Pak, mengenai tugas kelompok ini masing-masing yang ada di kelas ini atau gimana, atau untuk kelompok 1 aja Pak? Untuk semua kelompok nanti akan ada pembagian bidangnya. Jadi masing-masing kelompok bidangnya akan berbeda. Oh, jadi bidangnya ini Bapak yang nentuin itu gitu Pak? Iya, nanti setelah ini saya tampilkan apa saja bidangnya dan pembagiannya seperti apa. Oke, Pak, makasih. Saya lanjut dulu. Jadi nanti apa saja peraturan, apa saja bidangnya. Jadi yang pertama ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran laut, pengelolaan sampah, B3, dan konservasi sumber daya hayati.
Jadi nanti kelompok 1 yang pencemaran udara sampai dengan kelompok 6 yang konservasi sumber daya hayati. Yang B3 boleh dipilih apakah limbah B3-nya, apakah yang B3, ya persilakan, yang penting salah satu saja dibahasnya. Jadi yang pertama kalian identifikasi apa peraturan perundangannya yang terkait, kemudian apa saja hukum administrasi, pidana, dan perdata. Itu saja. Jadi sampai berjumpa lagi pada pertemuan keempat. Kita akan membahas pertama mengenai hukum administrasi.